kasih Kami terima kasih. berkumpul di depan Tuhan. Oh, terima kasih. Mendaki hari kelahiran yang indah bagi hati kami sekalian Bapa. Terima Biarlah kasih. itu semua meliputi dalam hidup kami Bapa. Menjadikan suatu kedamaian di dalam hidup kami sekalian Bapa. Terima kasih Tuhan. Kalau kami telah memuji dan memuliakan nama, biar tersembahkan dan Tuhan. Tolong Tuhan, sebentar kami ini juga akan mendengarkan sebagian daripada firman Bapa. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan sekalian atas firman Tuhan. Hamba Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami Terima kasih. sambut dengan segala ucapan syukur kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Salam Bapak Ibu. Salam. Ya, salam damai sejahtera untuk kita semua. Ada sukacita? Amin. Amin. Ya, karena memang di momen Natal adalah momen sukacita dan damai sejahtera. Bukan hanya Tuhan Yesus lahir di kandang Bethlehem, di kandang domba, tetapi juga di mana raja di atas segala raja itu datang, yang rumahnya di surga turun ke dunia. Ya, ini jadi bukan hanya kelahirannya itu membawa sukacita, tapi juga damai sejahtera, karena melalui Bu Maria tadi dijelaskan dari versinya Bu Maria dan Bapak Paulus Sucipto, Adam pertama dan Ibu Hawa membawa dosa jatuh. Dalam dosa ini manusia pertama dan baik Bapak Adam maupun Ibu Hawa sebagai keluarga pertama di dunia ini yang diciptakan Tuhan ini, setelah jatuh dosa membawa sengsara, dan sengsara ini kenapa harus terus menerus ya, tapi saya bersyukur dijelaskan melalui versinya Bapak Yunasi Kim tadi juga melengkapi bahwa Natal itu sukacita karena hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus diperingati hari ini sebagai Adam kedua ya. Amin Bapak Ibu. Amin. Amin. Jadi kenapa Natal itu memang sukacita bagi Bapak Ibu dan saya, bagi kita yang manusia berdosa. Tetapi bagi Tuhan Yesus, bagi Bu Maria dan Pak Yusuf yang menjadi sarana Tuhan bisa lahir di dunia ini, memang seolah-olah versinya tidak sukacita, versinya menderita. Jadi ya wajar kalau mengungkapkan bahwa Natal itu sebenarnya sesuatu yang memprihatinkan, sesuatu yang menyedihkan ya. Belum hal-hal yang peristiwa mengiringi di Natal itu. Ada bayi 2 tahun di Bethlehem yang dibunuh gara-gara Yesus lahir di kandang Bethlehem menjadi raja, termasuk orang Majus membuktikan, para gembala, Maria dan Yusuf orang tuanya, tapi juga malaikat turun naik surga, hewan-hewan pada datang menyembah, memberikan persembahan. Banyak hal yang mengikuti peristiwa itu, tetapi juga ada satu raja yang namanya Herodes ini sempat khawatir, di dekat jangan-jangan ini nanti anak yang baru lahir ini besarnya menyaingi aku gitu ya, menjadi raja. Jadi benar-benar sesuatu yang tidak baik bagi Raja Herodes. Jadi memang ada yang versinya senang dengan Natal, terutama para gembala. Yang pertama ditemui di dalam Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 20 ini, dan tema Natal tahun 2024 ini mengapa konferensi wali gereja seluruh Indonesia, yaitu gereja Katolik khususnya Dewan Gereja dan Persekutuan Gereja Indonesia khususnya yang Kristen itu sepakat, temanya sama, yaitu Lukas 2 ayat 15. Kalau tahun 2023 yang lalu itu Lukas 2 ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan padanya. Tapi
untuk hari ini 25 Desember tahun 2024 temanya adalah marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Ayat 15 itu setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala itu berkata seorang pada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem. Tapi oleh KBI dan PGI sepakat temanya diberi kata marilah sekarang, ada kata sekarangnya. Kenapa ada kata sekarang? Rupanya ada maksud dari para wali gereja ini, para romo, suster dan juga pendeta ini bersatu sepakat. Di tahun 2024 ini sebelum kita meninggalkan tahun ini masuk di tahun baru 2025, bahwa diajak ayo bersama-sama kita akan pergi ke Bethlehem. Jadi kata ajaan mari itu adalah marilah, kata aktif ajaan yang positif, dan kata imperatif ini menjelaskan bahwa kita harus aktif. Dan kemudian sekarang, kata sekarang itu adalah bukan besok, bukan tahun depan ya. Walaupun saya Natal di Bedoro itu masih tahun depan. Kalau tanggal 12 saya waktu sedih. Dulu itu Natal kenapa harus 25 Desember? Sempat goyah, wah ini 25 Desember bukan lahirnya bayi Yesus, tapi itu di bawah matahari ya, sempat membuat goyah umat Kristen di mana. Tapi ternyata oleh tokoh-tokoh yang pintar seperti Bambang Rosena dan beberapa ahli yang lain itu selalu menguatkan, benar sejarahnya pokok 25 Desember memang lahirnya Tuhan Yesus Kristus. Itu sudah diperingati gereja awal mula-mula, bapak-bapak gereja berdiri semua mula-mula sudah merayakan itu, sampai baru tahun 200 sekian itu Masehi baru di bawah matahari diperingati, dan itu pun tanggalnya dari 3 Desember sampai ke 23 Desember untuk di bawah matahari, bukan 25 Desember. 25 Desember tetap benar untuk hari kelahirannya Tuhan Yesus Kristus. Saya diteguhkan kembali, walaupun saya di sini Magru Natalnya juga kita nanti perayaannya itu tanggal 31 ya Pak, untuk tutup tahun di tempat ini jam 6 sore, buka tahun 2025 nanti kita rayakan di sini. Tapi hari ini memang kita hanya sederhana karena kebaktian. Kayak perayaan kan biasanya pakai nyumet lilin, nyanyi malam kudus itu perayaan biasanya dibedakan dengan ibadah Natal. Tapi walaupun kita sederhana ibadah Natal pagi ini 25 Desember, tapi tidak mengurangi makna, yaitu Natal kita menghayati hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus di kota Bethlehem, desa Bethlehem, ataupun tepatnya di suatu penginapan, dan itu pun penginapan atau hotel sekarang, tapi itu karena sudah penuh waktu itu sehingga harus Maria dan Yusuf melahirkan bayinya, bayi Yesus itu di kandang domba ya. Memberi gambaran tadi jelaskan ke Maria, memberi teladan Tuhan itu pribadi yang rendah hati, sederhana. Itu supaya makna utamanya Natal tidak hilang. Kita hayati itu yang paling pokok inti. Lalu yang kedua, para gembala ini, ayo sekarang kita itu lebih dari satu. Para gembala itu lebih dari satu. Banyak. Terus kelompok gembala ini Cahangon ya, Amon Wedus, dan kita ini pergi, dan perginya bukan besok. Setelah diberitahu malaikat, itu konteksnya ini dibaca dari ayat 8 itu, di dalam itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam ya. Jadi mereka itu tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Jadi responnya para gembala ini sebenarnya takut Bapak Ibu. Pertama itu gak langsung seneng, enggak, takut juga, karena malaikat itu warna putih bersinar gitu ya, bercahaya di tengah malam yang gelap mendatangi mereka. Dan mereka itu
malaikat itu ngomong kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Jadi benar-benar kesukaan ini bukan hanya untuk keluarganya Pak Yusuf sama Bu Maria, tapi bukan hanya untuk orang Israel ya, yang dimana kota Bethlehem tempat kelahiran, tapi ini adalah kesukaan seluruh bangsa. Tapi memang prosesnya Tuhan itu, ya inilah, sejak zaman perjanjian lama itu hukum Taurat itu selalu apa ya istilahnya, hukum Adam pertama ini supaya menghapus dosanya menjalankan hukum Taurat Nabi Musa dan supaya mengambil peraturan. Ya ini para tua-tua Yahudi tadi sudah kuno jadi guru pengajar di sinagog tempat ibadah Yahudi. Ketika Yesus baru lahir itu bagi mereka juga sesuatu yang tidak menyenangkan. Artinya wis kuno hukum Tauratnya Musa yang diajarkan kok siapa yang berbuat taat akan diselamatkan dan diberi upah istilahnya kayak hukum misalkan istilahnya ya apa ya, kalau amal soleh perbuatannya baik banyak akan dimasukkan surga, kalau banyak dosanya dimasukkan neraka gitu. Artinya perbuatan baik jahat ini ditimbang. Nah itulah hukum Taurat. Tapi ketika Yesus datang mengenal hukum Taurat itu dan dia bawa hukum kasih, ini benar-benar sesuatu yang tidak menyenangkan. Tapi memang hidup itu proses, sehingga Tuhan juga dia proses dari bayi dulu. Dan ayat 11 dikatakan hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya 12, bagimu kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan berbaring di dalam palungan. Nah, kemarin tadi palungan, kain lampin dan sebagainya, tempat pakan ternak atau pakan kudus dan sebagainya. Ayat 13, dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jadi benar-benar peristiwa Natal kelahiran Tuhan Yesus Kristus ini adalah proses sesuatu yang spektakuler, karena benar-benar dari surga itu Tuhan menunjukkan kalau dia itu memang asalnya dari surga. Dia benar-benar raja yang di surga, tetapi dia turun ke bumi. Buktinya ada malaikat-malaikat yang turun ke bumi dan datang ke Bethlehem itu dan memberitahu kepada para gembala-gembala, para orang maju dan sebagainya. Tapi ini dalam konteks ini para gembala dulu. Tapi memang mereka takut. Tapi setelah malaikat ngomong ojo takut, karena dikatakan di sini bahwa sesungguhnya aku memberitakan padamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Jadi melalui Adam kedua Yesus Kristus juru selamat yang lahir hari ini 25 Desember diperingati di Natal yang pertama itu Yesus di kelahiran Tuhan Yesus Kristus juru selamat bagi dunia, Tuhan di kota Daud dan keturunan Raja Daud. Memang di perjanjian lama neneknya Raja Daud ya, Raja Daud, Raja Salomo, turun temurun itu sampai, makanya setiap Natal kan nyanyinya Kristus anak Daud, Kristus anak Daud, untuk mengingat bahwa Yesus itu memang secara manusia keturunan Raja Daud yang waktu itu pemerintahan sistem kerajaan monarki, tapi kan mulai agak modern sekarang. Tadi Bu Maria berkata, waktu itu di Israel itu dijajah oleh Italia ya, negaranya Italia, tapi waktu itu kerajaan Roma ya, masih bentuk kerajaan. Kalau sekarang sudah negara Italia memang ya. Jadi itu kota di Roma. Jadi ini Bapak Ibu, makanya ada pepatah kadang-kadang banyak jalan menuju rumah. Jadi dari mana-mana bisa menuju rumah. Kalau menuju rumah memang iya. Tapi kalau jalan menuju surga itu hanya satu-satunya. Yesus ngomong, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang sampai ke rumah Bapa di surga kalau tidak melalui aku. Yohanes 14:6. Jadi Bapak Ibu dan saya itu sudah benar. Nah, hari ini tema khususnya, marilah kita sekarang, para gembala terutama ya, pergi dalam arti itu
seperti situasi yang berjalan dari duduk bangkit berjalan, itu tindakan yang aktif ke Bethlehem. Ini Pak Paulus Sucipto sama Ibu Indra Haliani yang sudah pergi ke sana langsung waktu ziarah ke Tanah Suci Israel. Nanti saya mau cerita lebih lengkapnya ya Pak. Habis ini makan-makan di kopi Pak. Boleh sing tenang aja aku jadi Bapak sama Ibu sudah pengalaman ke sana langsung ya. Kalau Bu Maria tadi kita pengalamannya melalui browsing di YouTube, melalui di ini, kita kan baru gambaran-gambaran ya. Itu aja sudah senang, tapi juga sudah bisa sedih. Ya ini Pak Cep yang sudah benar ke sana menyaksikan langsung di nampaknya Tuhan Yesus pernah lahir di bumi ini, di sana membuktikan benar kok salah, benar ya Pak ya. Benar. Malaikat aja waktu itu naik turun dan benar dibuktikan sampai tahun 2000 Bapak kemarin ke Israel ke Tanah Suci tahun berapa Pak? 18 sebelum COVID-19. Sebelum COVID-19 Pak Paulus Sucipto sudah ke sana ke Tanah Suci Israel. Dan ini sebenarnya mari untuk Natal pertama para gembala sekarang setelah dari malaikat pun menguatkan mereka supaya tidak takut dan menjadi berani. Mereka itu langsung sekarang ayo berangkat berdunjuk sama-sama pergi bertindak bangkit dari duduk dari menjaga domba-dombanya pergi ke Bethlehem. Ada apa kok di Bethlehem itu? Bethlehem ternyata memang dari kata bahasa Ibrani baik dan lehem, dan itu mengandung arti rumah dan roti ya. Memang makanya mengapa mereka harus pergi segera ke Bethlehem sekarang bukan besok atau tahun depan, karena memang waktunya mendesak. Ada raja yang lahir turun ke bumi menjadi bayi, dia asli dari surga, dan terbukti malaikat itu membuktikannya dan orang maju jelas. Akhirnya bukti Bethlehem itu arti maknanya bukan hanya rumah roti, ternyata itu hanya arti salah makna kata, tetapi arti yang lebih dalam makna teologis itu adalah di mana Bethlehem itu tempat di mana masa lalu perjanjian lama itu tempat kalau ada orang yang bersalah berbuat dosa menurut hukum Taurat itu harus lari ke kota perlindungan yang namanya Bethlehem. Mereka tidak dilajang batu, walaupun dia dosa, dia salah, akan dilindungi, dia bisa dapat karantina atau perlindungan. Kalau zaman sekarang itu kayak gerasi presiden dan sebagainya, tidak dihukum mati. Jadi itu Bethlehem itu mengandung banyak tempat perlindungan bagi orang Israel di masa perjanjian lama. Dan hukum Taurat ini kalau berdosa bersalah harus dihukum. Nah, kalau wanita berzina harus dilajang batu. Wah, ini resikonya Bu Maria mengandung sebelum menikah resmi ini yo. Walaupun sudah punya tunangan Pak Yusuf, tapi kan belum hubungan suami istri. Ini suci benar-benar, perawan Yesus kok bisa hamil. Nah, hukum Taurat itu harus dilajang batu. Maria berat juga menjalaninya. Makanya kalau Maria berkata berat Natal ini bagi Maria, bagi Yesus nanti akhirnya setelah lahir bisa umur 30 memberitakan Injil yang tobatlah kerjaan Allah sudah dekat, yang matanya buta bisa melihat, yang lumpuh bisa berjalan, yang mati bisa bangkit, dan Yesus nanti disalib. Dan ini hidupnya itu dari lahir sampai menjalani hari-hari, prosesnya sampai mati disalib, sampai Yesus bangkit lagi 40 hari menampak kembali ke surga. Sebenarnya sesuatu yang menyedihkan, tidak enak. Tapi Paskah itu sudah dirayakan Rasul orang Yahudi zaman Nabi Musa, sudah dirayakan Paskah sampai ke Yesus lahir benar-benar bayi. Itu sesuatu yang baru, belum pernah terjadi di Israel. Kalau Paskah sudah berkali-kali, tapi kalau Natal baru sekali itu. Ya, tapi bagi kita yang anak-anak kita di sini, Natal hari ini ya mungkin juga baru ya untuk anak-anak kita, seperti Aaron tadi baru umur 3 tahun. Ini Natal bagi Aaron baru yang ketiga ya Pak. Tapi waktu itu kondisi kesehatan kurang mendukung, tapi ini sehat setelah 3 tahun, ada mujizat Tuhan. Jadi kalau di Saking kemarin saya juga Natal temanya Miracle of Christmas, jadi keajaiban Natal. Keajaiban Natal itu, yaitu bayi Yesus itu ajaib karena dia lahir. Bethlehem katanya
paling desa paling kecil Efrata di antara kota-kota yang lain. Sehingga lebih besar di Yerusalem, kota raja lebih terkenal Yerusalem, tidak lagi kota Yerusalem, malah di Bethlehem, tempat terkecil Efrata engkau. Tetapi dari padamu akan bangkit pemimpin raja di atas segala raja. Rupanya itu digenapi nanti Yesus datang kedua kali, tapi sekarang sudah digenapi di hatimu, di hatiku, dan kesukaan segala bangsa termasuk kita yang di Indonesia ini bisa menikmati kelahiran raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Bapak Ibu, jadi inilah makna Natal yang mengapa tahun ini PGKW mengambil marilah kita sekarang pergi ke Bethlehem, karena di Bethlehem bukan hanya rumah roti, rumah untuk pagi ngomong Natal ini mana sebenarnya. Jadi Bethlehem itu rumah roti, rumah untuk makan. Artinya Yesus roti hidup, kita makan Yesus warak rohani kita. Kalau di sana ya Yesus benar-benar bukan hanya dia kota Bethlehem, kota roti, tetapi juga kota kehidupan. Jadi roti melambangkan makanan dan kehidupan, kekuatan, dan juga tempat perlindungan. Dan yang berikutnya, Bethlehem ini adalah juga tempat di mana para imam ada di sana ya. Di masa Perjanjian Lama, di Perjanjian Baru memang baru ditunjukkan melalui ini. Dan Yesus yang utama adalah Yesus sebagai juru selamat yang menyelamatkan umatnya dari dosa, dan dia adalah Raja yang lahir di Bethlehem. Amin Bapak Ibu. Jadi ini intinya, tema inti makna Natal, mengapa sepakat tahun 2024 menjelang tahun 2025 PGKW adalah marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem, karena memang bukan hanya mengandung makna rumah roti itu tempat makanan, tempat suatu kehidupan, juga tempat kedatangan Raja di atas raja, yaitu Tuhan Yesus Kristus lahir jadi manusia. Biarlah Bapak Ibu dan saya, mari kita merayakan Natal ini dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan, meskipun hanya sederhana dan pakai tumpungan ya. Terima kasih. Ada tumpungan. Jadi nek maknane makan mau yo bener berarti ya. Pak Kim yo bener juga ada makan. Mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau Raja yang lahir di Bethlehem di Natal yang pertama, kurang lebih tahun 1 Masehi yang lalu. Tahun ini 2024 kami umat-Mu, kami hamba-hamba-Mu, kami semua anak-anak-Mu juga merayakan ataupun menyambut Natal, ibadah Natal khususnya di GBI Bethesda Mageru saat ini. Kami bersuka cita Tuhan. Sebenarnya Natal juga bisa membawa takut, tetapi Tuhan, Engkau meneguhkan dengan kehadiran para malaikat yang turun dari surga, meneguhkan. Demikian juga para gembala mengajak teman-temannya untuk merespon dengan cepat. Marilah, ayolah sekarang, yaitu waktu ini kita bangkit, bangun, pergi ke Bethlehem. Mengandung arti makna bukan hanya Bethlehem, perjalanan ke kota suci yang dimana Bapak Polsito, Ibu Indahalian pernah tur ke sana, ke tanah suci Israel. Tetapi Tuhan mengandung makna juga bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah umatnya, yaitu Natal pertama di umat Israel, bangsa pilihan-Mu yang sudah dipimpin Nabi Musa keluar dari perbudakan Mesir, sudah merayakan Paskah berkali-kali dan merayakan Natal yang pertama setelah kedatangan Tuhan Yesus Kristus ke dunia menjadi Raja di atas raja, Juru Selamat bagi seluruh dunia.
kesukaan besar bagi segala bangsa. Tuhan, hari ini pun kami merayakan ataupun beribadah Natal yang di tahun 2024 khususnya kebaktian Natal di GBI Bethesda Maghrul. Kami bersuka cita Tuhan karena Natal ini adalah Tuhan lahir di hati kami. Dimanapun manusia berada, ketika membuka hatinya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat pribadinya, maka Tuhan akan lahir di hatinya menjadi Raja dalam hidup orang itu. Demikian juga Tuhan, hari ini Kau sudah lahir di hati kami. Tuhan, Engkau juga melambangkan rumah roti. Engkau sendiri roti yang hidup, yang turun dari surga. Barang siapa yang makan roti hidup tidak akan mati, tetapi akan hidup selama-lamanya, memiliki hidup yang kekal bersama Tuhan Yesus Kristus Adam kedua. Terima kasih Bapa Yesus Roh Kudus. Kami bersyukur di Natal tahun 2024 di GBI Bethesda Maghrul, walaupun hanya sederhana, kami ibadah Natal